Mas Aton Rustandi ini selain di ISI Surakarta juga ngajar di PSPR UGM musik ya Mas? Ngajar mata kuliah musik di kajian musik di pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM. Beliau juga pernah menjabat Direktur Pasca ISI Surakarta tahun 2015. Saya ke sana pas Mas Aton menjabat. Saya mau daftar tapi dihabisi oleh para profesor karena saya tidak punya karya. Waktu di presentasi. Ya, bagaimana Mas Aton? Ini yang dimaksud sebagai WBTB ini gimana? Gamelan kok bisa masuk ke sana dan apa nanti? Tadi makanya saya ini terakhir untuk gong karena agak-agaknya ini harus ada RTL gitu ya. Setelah ini diakui itu gimana gitu ya. Moga Mas Aton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak kali Ibu semua. Nyuwun ngapunten, mungkin saya menyampaikan nanti dalam bahasa Indonesia Bapak. Dan sebelumnya mungkin karena pengusulan naskah ini bukan kerja keras saya sendiri, itu kerja keras bersama. Dan mungkin sebelum kita mulai saya mohon sebentar mengheningkan cipta untuk yang menginisiasi gamelan ke UNESCO untuk almarhum Propangga. Kami minta doa sebentar. Sambut selesai. Hari ini memang saya diminta oleh sama semuanya kita dari Solo ya, diminta tolong oleh Pak Bono gitu, untuk menceritakan mengenai bagaimana sih katanya gamelan tuh kok bisa sampai UNESCO. Gitu. Jadi mohon izin saya sampaikan dulu mungkin apa dasar pengusulan itu. Memang ini sebetulnya bermula dari inisiatif almarhum. Kira-kira udah sangat lama sebetulnya tertarik dengan wayang gitu, maupun batik yang sudah lebih dahulu. Sementara mungkin pengalaman beliau termasuk tadi dan Mas Danis dan beberapa pihak yang lain melihat gamelan sudah mendunia gitu. Nah, beliau ada cita-cita, padahal satu sudah juga mulai didera sakit begitu ya. Sempat cerita Mas Aton, apakah kita bisa tidak bikin sejarah? Kan di kita sudah ada wayang maupun ada batik, ada keris. Bisa enggak gamelan ini? Ya tentu saja saya sebagai cantrik beliau gitu, ya saya mencoba bagaimanapun saya harus bantu wujudkan itu. Satu memang ada dua obsesi beliau, satu International Gamelan Festival, yang kedua adalah pengusulan gamelan ke UNESCO. Nah, namun sebelum itu mungkin saya perlu sedikit dulu memberi pemahaman apa sih warisan budaya tak benda itu. Dalam hal ini mungkin kita perlu pertama memahami mengenai warisan budaya dulu. Istilah ini tentu saja kalau kita maknai sekarang ini sudah banyak sekali perubahannya. Gitu. Kalau dulu mungkin sering diartikan bahwa warisan budaya itu adalah sesuatu yang bersifat bendawi, gitu. Monumen, gitu. Atau mungkin koleksi benda itu. Namun sekarang bahwa warisan budaya itu tidak hanya sekedar warisan budaya bendawi, tetapi juga mencakup tak bendanya. Apa itu? Misalnya termasuk persoalan tradisi, ekspresi hidup yang diwariskan dari nenek moyang kita dan kemudian diwariskan kepada keturunan kita. Jenis warisannya itu sendiri itu bisa berupa tradisi lisan, bisa berupa seni pertunjukan, bisa berupa praktek-praktek sosial, bisa berupa ritual-ritual atau upacara, bisa festival-festival, atau juga pengetahuan dan praktik mengenai alam dan alam semesta. Begitu pula mengenai pengetahuan dan keterampilan keahlian tradisional. Jadi sangat banyak sebetulnya ranah dari warisan budaya ini. Nah, ini kita pilahkan aja mana yang warisan budaya bendawi, nanti kaitannya mungkin dengan cagar budaya, geopark, candi atau apa. Warisan budaya tak benda ini akan kita singgung hari ini. Nah, warisan budaya tak benda itu sendiri apa?
kalau saya cermati dari dokumen Kemendikbud, itu mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya. Bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Artinya dari hal ini begitu kompleksnya identifikasi apa yang disebut warisan budaya tak benda. Sifatnya bahwa itu harus selalu ada unsur pewarisan. Diwariskan dari satu generasi ke generasi dan terus menerus, diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok untuk menanggapi lingkungannya. Artinya ini sebetulnya sama dengan pengertian bagaimana kita memaknai tradisi. Artinya kalau contoh misalkan tadi di Mocopat misalnya bahwa ada peradaban lampau, gitu. Ada tradisi menulis gitu, pada era-era mungkin Kediri, gitu, era Mojopahit, yang kemudian tradisi tulis itu gitu, dijadikan misalkan ekspresi seni gitu, dan sampai sekarang itu terus menerus. Nah itu adalah contoh sebetulnya yang disebut warisan budaya tak benda. Nah, dan prinsipnya juga bahwa selalu tadi untuk menanggapi lingkungan ada interaksi antara pemilik budaya itu dengan alamnya maupun dengan sejarahnya sendiri. Tentu juga itu akan memberikan rasa identitas, rasa kepemilikan kita. Makanya kayak tadi contoh-contoh misalkan nggak bisa dong misalkan apa gamelan hanya misalkan dilihat dari gaya Surakarta saja, karena gamelan juga ada menjadi penanda misalkan gaya Yogyakarta. Atau mungkin teman di Banyumas, enggak, gamelan Banyumasan. Teman di Pati mungkin punya klaim juga, gitu. Bagelen, Kedu mungkin punya klaim-klaim itu juga. Gitu. Artinya dalam hal ini memang dimungkinkan gitu, sebuah ekspresi budaya atau warisan budaya akan memberikan identitas kepada dirinya maupun mungkin kepada asal-usulnya. Gitu. Dan itu sangat diperlukan. Gitu. Nah, hal yang lain, gitu, tapi tidak memungkiri juga gitu, bahwa akan muncul perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Contoh mungkin yang dalam hal ini menurut saya yang menarik, kita mungkin pernah agak sentimen ketika Riok Ponorogo ya, yang juga ada di Malaysia, dan bagaimana misalkan sebagian merasa seperti tidak rela. Sementara yang di Malaysia itu misalkan Riok Ponorogo itu yang mengembangkannya adalah orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia, yang asal-usulnya juga adalah Ponorogo. Pertanyaan kita, apakah kalau kita misalkan tinggal di luar negeri, kemudian membawa kesenian kita sendiri, dan kita kembangkan di negara itu, tidak boleh kita mengklaim bahwa itu adalah kesenian kita, budaya kita. Nah ini memang menjadi sangat pelik gitu. Salah satu tujuan dari warisan budaya tak benda itu adalah justru untuk menghindari konflik, ya. Karena budaya itu sangat dinamis, ya. Budaya itu semakin berkembang dan juga tadi akan muncul rasa-rasa kepemilikan, ya. Tapi tidak untuk dipertentangkan, malah justru untuk membantu, ya, menciptakan apresiasi tentang keragaman. Kasusnya sama nanti akan kita alami dalam konteks gamelan misalkan. Kita tahu bagaimana gamelan misalkan secara arkeologis adanya di Jawa Tengah, ya. Karena ada bukti yang tidak bisa diingkari, relief-relief itu termasuk di Jawa Timur, ya, ada relief-relief gamelan. Sementara kalau kita cek ke misalkan beberapa tempat lain, kita agak susah menemukan itu. Tapi kita tidak bisa mengingkari misalkan ketika sekarang gamelan kepemilikannya sudah tidak hanya melokal Jawa. Ada di beberapa tempat. Mungkin nanti saya tunjukkan ke ini salah satunya. Kita lihat misalkan bagaimana gamelan Jayeng Buwono-nya. Dari titik ini misalkan kita bisa melihat bagaimana gamelan yang posisinya itu ada di Jawa sekarang sudah lebih dari 30 negara memanfaatkan gamelan. Dan tentu caranya tidak harus sama dengan cara-cara kita misalkan yang di Jawa, gitu. Karena ada cara-cara juga mereka yang ternyata berbeda pensikapannya. Nah, konteks kembali ke tadi, gitu.
kembali ke persoalan budaya ini gitu. Jadi pada dasarnya kita harus punya kesadaran gitu. Zaman itu tidak bisa diingkari gitu. Termasuk fenomena globalisasinya gitu. Tapi bagaimana budaya itu justru bisa saling menciptakan penghormatan gitu. Antar orang per orang, antar warga atau apa bangsa gitu, bisa muncul rasa sikap saling menghormati gitu. Budaya itu justru sebagai sebuah alat pengikat gitu. Dan kayak tadi misalkan yang disampaikan di sesi pertama aja misalkan, bagaimana misalkan gamelan memiliki nilai-nilai penghormatan atas hak manusia, bagaimana gamelan memiliki nilai-nilai atas perdamaian, bagaimana gamelan punya nilai gotong royong misalnya kan. Bukankah itu nilai-nilai yang tidak eksklusif Jawa? Tapi itu juga nilai-nilai universal sebetulnya. Nilai-nilai kemanusiaan sejati. Jadi dalam hal ini sebetulnya orang tua kita zaman dulu sudah punya pikiran yang lebih jauh ke depan, membayangkan sebuah kehidupan yang tidak diklaim bahwa bukan itu kehidupan untuk dirinya sendiri, tapi itu sebuah bentuk dharma. Yang tentu kalau sudah ukuran dharma, saya kira yang dinilai adalah bagaimana pengabdian, bagaimana dedikasi, bagaimana kontribusi, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Widodo, bisakah kita mewariskan tadi berapa 500 tahun ya ke depan? Saya kira dharma inilah yang mungkin telah dibuat oleh pelaku-pelaku gamelan dulu yang mewariskan ke kita. Dan tentu saja tadi seperti juga mungkin pertanyaan bagaimana nilainya? Kalau nggak salah ada muncul itu kan. Justru mungkin nilai-nilai ini yang harus selalu kita edukasikan gitu. Kita wariskan terus-menerus gitu. Karena di situ kita akan melihat keunggulan budaya kita gitu. Nah, tujuannya jadi lain apa gitu. Di sini lihat bahwa pemahaman tentang WPTB dari berbagai komunitas membantu dialog antar budaya dan mendorong rasa saling menghormati terhadap cara hidup yang lain. Artinya tidak bisa kita mengklaim bahwa punya kita lebih baik daripada yang lain. Apalagi kayak kasus tadi lomba misalkan, yang spiritnya adalah seperti kita adu jago gitu. Harus ada yang kalah, harus ada yang menang gitu. Dalam konteks ini budaya agak susah diperlakukan seperti itu gitu. Budaya itu adalah untuk rasa saling menghormati. Nah, oke, saya lanjut mungkin ke sini. Kalau kita perhatikan di sini, jadi sifat warisan budaya tak benda, satu, tradisional, kontemporer, dan hidup pada saat yang sama. Artinya apa? Bahwa objek warisan budaya tak benda, apakah itu berupa pengetahuan, berupa ekspresi, berupa nilai, gitu, itu adalah pengetahuan-pengetahuan sifatnya terwariskan. Makanya dia disebut tradisi. Di sisi lain, bukan hanya perkara masa lalu yang diulang pada masa kini, tetapi juga bisa saja bentuk-bentuk yang tadi disebut kekinian, hal-hal yang kontemporer. Seperti mungkin sekarang kita bisa lihat misalkan bagaimana busana yang dikenakan Pak Bono misalkan ya, atau Kang Mas tadi yang dari Kebumen misalnya. Coba kita cermati misalkan, apakah cara berpakaian ini sebelumnya umum tidak? Kalau kita tarik ya, kayak di kasus Papua kita melihat ada tanda-tanda kebalian gitu kan, gitu. Dan itu kan sudah kita campur gitu kan. Dan itu kita sebut adalah kekinian gitu. Karena pasti ada referensinya, ada masa lalunya gitu. Tapi kita ekspresikan dengan cara sekarang gitu. Dan orang kan gak ada masalah dengan itu, kita memaklumi gitu. Demikian pula pada cara-cara terkininya, cara-cara sekarangnya gitu. Jadi dalam konteks ini sepertinya warisan budaya tak benda itu bisa saja peristiwa lampau yang jauh gitu, maupun peristiwa terkini tapi itu mentradisi. Dan prinsipnya adalah bahwa harus ada itu melibatkan kelompok budaya. Itu satu. Kedua, inklusif. Apa itu inklusif? Dalam hal ini adalah bahwa objek warisan budaya tak benda tidak boleh eksklusif miliki oleh sekelompok orang saja atau sekelompok aliran tertentu atau apalah gitu ya, komunitas tertentu atau apa gitu.
nggak bisa. Justru harus melibatkan semua pihak. Apakah itu misalkan lapis usia anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, difabel atau tidak, misalkan itu inklusif. Contohnya apa? Kita bisa lihat misalnya bagaimana dalam konteks gamelan, kehidupan gamelan yang kita lihat sekarang maupun dulu sepertinya tidak memilahkan misalnya bahwa laki-laki pun boleh memainkan gamelan, perempuan juga demikian, anak-anak juga boleh, gitu ya. Remaja boleh, dewasa boleh, bahkan teman-teman difabel, entah itu difabel netra misalnya, atau juga mungkin difabel rungu atau difabel daksa yang lainnya, boleh kok bermain gamelan, nggak ada halangan untuk mereka. Itu yang disebut inklusif. Jadi harus diperlakukan untuk semua. Nah, yang ketiga itu representatif, artinya ini berhubungan dengan bahwa kebudayaan itu mewakili sesuatu. Gitu. Dalam hal ini tidak hanya dinilai sebagai barang budayanya, gitu, tapi juga gitu, itu akan mencakup mengenai tadi pengetahuan tentang tradisinya, keterampilannya, adat istiadatnya, termasuk proses pewarisannya. Ini yang disebut representatif. Jadi ada hal-hal yang tampak di balik gamelan itu representatif maksudnya. Nah, yang keempat, prinsip terakhir adalah berbasis komunitas. Jadi bukan perkara lagi bahwa ini personal, individual, gitu, tapi selalu ada unsur kelompok antar orang per orang. Gitu. Apakah itu nantinya jadi kelompok etnik, gitu, atau kelompok bangsa, gitu, atau kelompok ras, misalnya apa. Itu prinsip warisan budaya tak benda. Nah, sekarang kita akan coba misalkan bagaimana gamelan, misalkan akhirnya kita baca berdasarkan prinsip-prinsip warisan budaya, kemudian warisan budaya tak benda, ternyata gamelan memiliki peran itu semua. Dalam hal ini misalkan tadi bahwa warisan budaya tak benda itu bersifat tradisi dan ekspresi lisan. Banyak sekali misalkan kebiasaan orang-orang katakanlah di Nusantara menggunakan gamelan untuk berbagai macam keperluan. Peristiwa perkawinan, hitanan, bersih desa, maupun yang lainnya, dan itu berulang-ulang gitu. Seolah itu menjadi tradisi kita. Seperti enggak lengkap misalkan kalau kita punya gawe enggak ada gamelannya misalnya. Gantung gong misalnya itu. Demikian pula misalkan muncul ekspresi-ekspresi lisan. Tadi seperti yang diungkapkan beberapa pemateri, muncul istilah-istilah yang itu hadir dalam percakapan kita. Ada konsep, ada cengkok, macam-macam, garap, semuanya itu dalam bentuk bahasa kelisanan kita gitu. Di gamelan banyak sekali kita temukan misalkan ada ratusan mungkin ribuan saya kira istilah-istilah yang ada di dalam budaya gamelan. Contoh lain misalkan ini bisa kita lihat ya. Ini ada beberapa gambar, satu kita temukan relief ini yang di Candi Sukuh ya. Bahwa walaupun mungkin periodenya lebih muda ya daripada misalkan yang di Borobudur gitu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana misalnya di situ sudah ada penggunaan gamelan untuk komunikasi, memberi tahu. Ini yang memukulkan semacam apa, gong kecil itu, ya bende. Sisi lain misalkan dalam ekspresi seni pertunjukan, ini contohnya misalkan ini ada konser, tetapi dalam praktek sosial ritual festival ini salah satu misalkan waktu sekaten, peristiwa sekaten yang sampai sekarang masih berlangsung terus. Kemudian juga ini yang di bawah. Ini adalah ritual sewaktu pembuatan gamelan. Jadi waktu mau pembuatan gamelan, kalau nggak salah pada gamelannya Pak Wibowo, gitu. Kita bisa melihat misalkan ini ada Pak El, ada Pak Pangga, gitu, kalau gitu memulai ritual dulu, gitu, ketika bagaimana akan membuat gamelan. Di sisi lain, dari sisi pengetahuan dan praktek mengenai alam semesta, misalnya kita bisa melihat tadi, kayak contoh kutipan yang apa? Gending tadi, kalau kita ibarat itu bermain gamelan itu seperti kita beribadah. Rusak gamelan, ya rusak juga sholatnya. Bukankah itu kita bicara mengenai relasi kita tentang alam semesta maupun tentang pemilik alamnya. Dan di gamelan kan banyak itu, sastro gending, kemudian beberapa naskah-naskah yang lain yang banyak mengutamakan
nilai-nilai keutamaan gamelan yang mungkin sekarang generasi saya katakan mungkin atau apalagi ke bawah saya kira mungkin terlalu jauh misalkan untuk itu. Tapi ini sebetulnya penting untuk diketahui. Jangan sampai kita selalu kalah cepat oleh para sarjana-sarjana barat. Banyak sekali etnomusikolog yang besar dengan riset gamelan. Bagaimana akhirnya kita menjadi sadar melalui tulisan mereka. Padahal itu ada dalam kehidupan kita sendiri. Nah, apakah kita akan selalu menunggu itu? Atau justru dari inisiatif kita sendiri? Hal yang lain misalkan tentang pengetahuan praktek keahlian tradisionalnya, kita bisa lihat misalkan begitu banyak sekali gitu, proses pembuatan gamelan gitu. Dari mulai misalkan memilih bahan gitu, sampai misalkan mencampurkan, membakar, menempa, gitu, menggosok, gitu, melaras, belum merancaknya lagi, dan itu melibatkan banyak orang gitu. Peristiwa gamelan bukan peristiwa individu, bukan peristiwa tunggal pribadi gitu, tapi melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam keahliannya. Belum lagi misalkan proses-proses yang lainnya gitu. Akhirnya dalam konteks ini gamelan itu sebetulnya menunjukkan sebuah masyarakat, sebuah ekosistem. Nah, di dalam konteks WBTB justru inilah gitu, ekosistem ini yang harus dirawat. Gamelan bukan milik lagi pengrawit, tetapi gamelan adalah milik semua karena ada peran-peran. Entah itu pengrajin atau mungkin sekarang bermunculan para pedagang-pedagang online yang menjual gamelan lewat Shopee gitu. Beberapa kan kita bisa lihat gitu. Banyak sekali di situ gitu. Bukankah mereka menjadi bagian dari ekosistem gamelan karena membantu bagaimana aliran produksi dari Besalen menuju masyarakat sampai akhirnya menuju kepada kita mungkin yang bermain gamelan itu gitu. Nah, hal yang lain yang nggak bisa kita abaikan juga, khusus untuk di Jawa Tengah misalnya. Kalau tadi kita bicara seringkali itu mana sih yang pusatnya atau apa gitu. Sepertinya kalau dengan pemahaman BBTB, sepertinya kita harus merawat gitu. Gaya Banyumasan, Brebes, Tegal yang mungkin juga orang bilang itu sama-sama budaya ngapaknya gitu. Tapi kalau kita lihat versi wayangannya atau karawitan pakelirannya berbeda kan. Demikian pula misalkan mungkin kalau kita tarik ke ini juga misalkan bagaimana gaya Kebumen, gaya Kedu, gaya Bagelen misalnya, maupun juga mungkin gaya di Pati, di Rembang, di Blora, misalnya, Sragen, selain yang di Solonya. Artinya begitu kaya gamelan di Jawa Tengah sendiri, belum lagi di Jawa Timur, belum lagi misalkan di Jawa Barat, di Bali, gitu, di beberapa tempat, gitu. Sampai yang tadi di beberapa wilayah dunia itu, tuh. Sehingga itulah yang akan menunjukkan Jayeng Imbawono-nya itu. Tanggung jawabnya tentu harus ada upaya kita merawat itu. Karena prinsip dari WBTB, UNESCO itu sebetulnya tuh mencatatkan itu, meresmikan itu, tapi kehidupannya dikembalikan kepada kita yang memilikinya. Karena apa? Setiap 4 tahun kita harus melaporkan itu. Gamelan yang 2021 kita terima sertifikatnya, itu kita harus laporkan pada 2024 itu. Makanya saya sependapat tadi ketika ada usulan dari ayahandanya Mas Joko ya, gimana misalkan bisa nggak melibatkan sekolah-sekolah gitu. Kalau bisa dari level usia mungkin SD, SMP, SMA, bahkan mungkin level itu kita rayakan gamelan. Momentum 15 Desember 2024 itu adalah saat pertama kali gamelan harus kita laporkan ke UNESCO. Dan itu akan menunjukkan bahwa apakah bangsa kita bertanggung jawab tidak dengan usulannya. Nah, hal yang lain mungkin saya lompat aja. Inilah sebetulnya sejarah bagaimana pengusulan gamelan itu. Jadi kalau saya cek datanya itu 2010 sudah mulai ada catatan dari Jawa Tengah tentang pencatatan gamelan di kementerian. Baru dicatatkan, dan itu rupanya figur ini
beliau yang menginisiasi termasuk dan Pak Raji gitu, akhirnya membuat naskah gamelan yang ini sampai sekarang sebetulnya masih ada di dalam webnya Disdikbud. Gitu. Walaupun pada bagian itu ada kekeliruan, bagi saya ini saya menangkap kekeliruan, tercantum bahwa gamelan itu pada abad 4 Masehi. Gitu. Nah, kita agak sulit gitu, menemukan jejak prasasti ataukah relief yang menunjukkan pada abad 4 Masehi. Gitu. Sehingga dokumen itu yang kami perbaiki di 2014. Ya. Kami perbaiki dokumen itu, termasuk kami bikin videonya, akhirnya kami koreksi bukan pada abad 4. Sementara ini, gitu. Bisa jadi mungkin nanti bisa ada pembaruan. Gitu. Kami temukan itu justru di abad 8. Mulai ada jejak gamelan, gitu, secara arkeologis. Begitu pula dukungan dari prasasti maupun serat-serat ya, yang mendukung bahwa gamelan memang pada abad 8 itu sudah hidup. Gitu. Di sini misalkan kita bisa lihat, mohon maaf, okay. Di 2014 itu, jadi ada tim yang disusun, gitu, di Isi Surakarta kolaborasi dengan Garasi Benowo. Gitu. Tokohnya almarhum Prof. Pangga, kemudian ada Pak El Suwardi kalau dari Isi Surakarta, ada Pak Joko Purwanto, ada Pak Rusdiantoro, ada Pak Suraji, Pak Inyoman Kirne, kemudian saya ikut di situ, ikut bantu, juga ada Mas Eko Widodo. Tim itulah yang menyusun perbaikan naskah. Kemudian kami laporkan dan akhirnya gamelan ditetapkan. Jadi ada penetapan setelah pencatatan 2010, penetapan 2014 dengan nomor registrasi yang berbeda. Nah, 2017 setelah penetapan ini kami terpilih. Jadi kementerian itu memilih satu warisan budaya tak benda untuk diusulkan ke UNESCO. Ada 5 nominator, 2 dari Jawa Tengah, 1 gamelan, kemudian tempe yang dari Jawa Tengah tuh. 3-nya Reog Ponorogo, kemudian ini lukis Kamasan Bali, dan seni Kolintang Sulawesi Utara. Pada proses itu kami harus melakukan 3 kali presentasi, diuji di dewan penilai mereka itu, mempresentasikan mana yang dianggap bisa mewakili Indonesia, gitu kan? Terutama dari sisi POM menurut POM ICH, karena kami harus menyusun ulang naskah itu ke dalam POM ICH yang UNESCO. Dalam POM itu beberapa hal yang harus diisi adalah pertama istilah. Tadi muncul istilah apakah karawitan atau gamelan. Nah, kami memilih satu adalah istilah gamelan. Karena tadi ditelusuri secara peristilahan gamelan ternyata lebih tua. Dan fisiknya ada. Sementara kan karawitan itu konseptual. Dalam konteks WBTB kami mengartikan bahwa gamelan itu adalah oke, itu warisan budaya, tapi tak bendanya adalah pengetahuan di balik gamelan itu. Praktek-praktek yang ada di balik gamelan itu. Akhirnya kami pilih gamelan. Pada saat usulan naskah 2014, kami mengusulkannya itu masih dalam konteks gamelan gaya Surakarta dan Yogyakarta. Dokumen 2014 itu. Kami tidak berani mengklaim gamelan Bali, gamelan Sunda, maupun misalkan gamelan Kalimantan. Karena datanya. Tetapi sewaktu kami ikut seleksi itu 3 kali dinilai, akhirnya diputuskanlah gamelan yang akan diusulkan ke UNESCO. Kemudian pada saat itu kami diminta untuk mendiskusikan istilah apa yang akan kita bawa ke UNESCO. Usulan kami yang semula hanyalah gamelan gaya Surakarta dan Yogyakarta, akhirnya kami berembuk memilih yang bisa netral, gamelan Indonesia. Karena ada beberapa fakta-fakta di Bali, di Lombok, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, gitu. Di beberapa tempat di Sumatera ada jejak-jejak gamelan. Sehingga kami pilih gamelan Indonesia atau gamelan Nusantara. Nah, itulah yang diusulkan. 2017 kami nyusun itu. Kemudian kami melakukan riset ulang
riset ulangnya tuh yang semula kami hanya sekitar Solo, Jogja, kemudian kami nambahkan ada tim yang berangkat ke Bali, ada tim yang berangkat ke Bandung, ada tim yang berangkat ke Jawa Timur, Surabaya, Madura, Malang. Saya sendiri kebagian berangkat ke Kalimantan, ke Banjar. Nah, akhirnya dari situ kami susun lagi naskahnya, gitu ya. Perbaiki lagi, tambah-tambah data dari beberapa tempat, termasuk kami bikin videonya, dan itu kami usulkan tepat pada Maret 2018. Naskah itu diterima di UNESCO. Prosesnya saat itu kami menunggu, gitu, karena itu kan udah urusan diplomatik. Gitu. Kalau sudah ke UNESCO itu, pekerjaannya adalah para diplomat sebetulnya. Bagaimana mereka bisa meyakinkan kepada wakil-wakil negara yang peserta UNESCO itu. Gitu. Nah, kami tidak tahu sebetulnya prosesnya seperti apa. Gitu. Cuma sempat diberitahu hasil penilaian naskah. Tidak banyak yang dikoreksi dari usulan kami ini, hanya perubahan daftar pengusul atau daftar pendukung yang diminta menggunakan bahasa Inggris. Jadi saat di naskah lama kami punya daftar kelompok komunitas yang mendukung gamelan. Jadi beberapa kelompok yang ada di beberapa wilayah kami minta membuat pernyataan mendukung untuk gamelan ke UNESCO. Gitu. Nah itu hanya diganti dengan versi bahasa Inggris. Jadi kami ulang lagi. Selesai. Nah mungkin di sini saya bisa cerita rahasia itunya. Jadi sebelum sidang 15 Desember 2021, saya sudah dapat bocoran terkait dengan status gamelan di UNESCO. Bocor halus, kami dikirimi dokumen Bapak. Dokumen yang isinya adalah bahwa gamelan sudah disetujui. Kan? Tetapi saya keep, gitu. Saya simpan, gitu. Karena saya tidak mau gege mongso. Gitu. Khawatirnya takut berubah, gitu Pak. Kami enggak mau ada nanti kisruh, gitu kan? Yang itu nanti akan mempermalukan kita sendiri. Gitu. Akhirnya saya simpan itu. Gitu. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 kami ikut sidang tapi secara Zoom. Karena kan itu masih suasana Covid kan. Kami ikut sidang itu dan mungkin saya putarkan aja ini. Ini adalah sidang kita. Waktu di UNESCO itu gambar yang di bawah. Yang ini. Jadi hanya 4 menit sidang kita itu. Dibandingkan Malaysia yang kain itu sampai 40 menit sidangnya. Gamelan hanya 4 menit. Jadi membacakan yang sesuai yang kami terima. Jadi ada poin R1 sampai R5 dibacakan itu. Jadi prinsipnya bahwa dari apa yang kami usulkan itu semuanya menerima. Apakah dari aspek historisitasnya, transmisinya, gitu. Kemudian juga bagaimana keberlanjutan gamelan yang sudah ada, maupun tanggung jawab pemerintah, gitu, termasuk komunitas. Gitu. UNESCO sudah menyetujui. Tidak ada satupun catatan keberatan. Gitu. Ini selesai dibacakan, ini putusannya. Ini proses untuk memutuskan. Ini naskah yang tadi yang sudah kami terima itu. Jadi pada poin 8, 6 gamelan diterima. Itulah sejarah gamelan ke UNESCO. Dan setelah ini baru pernyataan dari menteri. Gitu. Jadi di situ tuh hanya 4 menit video kita tuh Pak.
Sebelumnya kalau kita misalkan bisa ngecek langsung di UNESCO itu, beberapa negara lain itu sangat alot. Karena setiap wakil negara akan menanyakan, akan konfirmasi. Satu pun negara yang tidak setuju itu batal, nggak bisa disetujui. Gitu. Alhamdulillah gamelan tuh mulus gitu ya. Dan kami merasa bersyukur bisa tadi saat sudah mewujudkan impiannya almarhum. Kira-kira mungkin itu, dan ini piagam yang kita terima. Terima kasih. Ya, demikianlah perjuangan gamelan menuju WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang sekarang ternyata kita punya tanggung jawab besar untuk pelaporan secara periodik, dituntut tanggung jawabnya, wis wani ngelapor ke ya kudu wani tanggung jawab. Ini coba pilih wonten tanggapan semoga setunggal kalih Pak Raji. Pasti ongkosnya gentenan liyane sih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Melihat tadi untuk gamelan diakui menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang begitu panjang ya, ternyata dimulai dari 2010. Nah, alhamdulillah sekarang sudah diakui oleh UNESCO, termasuk diantaranya selain gamelan itu ada wayang dan keris termasuk batik ya Bapak. Nah, sekarang tugas kita untuk menjaga itu yang sudah diakui tingkat dunia. Dan yang menjadi pertanyaan saya agak sedikit melenceng, utamanya tahapan-tahapan tentang disahkannya menjadi WBTB. Itu kalau gamelan tadi kan harus meliputi unsur ini kan gitu. Seperti halnya wayang. Itu sebelum ditetapkan menjadi WBTB, saya kira juga meliputi berbagai tahapan. Mungkin harus ada sindennya, mungkin loh ya, atau mungkin harus ada apanya. Nah, sekarang gini Bapak, saya mencermati, ini saya sampaikan sedikit melenceng tentang wayang. Itu saya melihat ada beberapa yang saya anggap melenceng. Khususnya apa? Ini ada yang mengemas, jadi ketika itu dikemas dalam limbuannya itu iringannya itu bukan iringan gamelan, tapi iringan dangdut. Ya, kemudian langsung disambung dengan goro-goro, langsung disambut dengan perang gagal. Itu menggunakan satu atau dua lagu dangdut, tidak memakai gamelan. Nah, ini termasuk merusak apa ya, ketentuan WBTB, atau ini termasuk kreativitas? Ini yang perlu kami tanyakan, karena kondisi ini jelas, kalau menurut saya secara pribadi orang bodoh, ini jelas menyalahi pakem ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang keberadaan wayang juga, akhir-akhir ini ternyata juga beberapa dalang itu hanya memenuhi unsur hura-huranya saja ya, dangdutane 5 jam tapi wayangan pakemnya itu hanya 2 jam. Nah, ini yang mungkin menurut Bapak yang sudah berpengalaman di WBTB ini boleh enggak atau menyalahi aturan ditetapkannya WBTB itu apa enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, untuk diakuinya menjadi sesuatu menjadi WBTB oleh UNESCO itu ada persyaratan berapa tahun atau tidak? Karena Salatiga ini beberapa bulan yang lalu itu menetapkan enteng-enteng gepuk dan drum black itu menjadi
WBTB tingkat nasional itu syaratnya kalau tidak salah minimal itu harus sudah berusia 50 tahun. Lah kalau wayang sama gamelan itu apakah harus berapa tahun atau dos pundi Bapak? Begitu, terima kasih. Inggih matur nuwun Pak Raji. Salajengipun